Ramadan itu bukan cuma soal puasa doang. Ada banyak amalan sunnah yang bisa bikin pahala kita makin berlipat ganda. Mulai dari sholat, sedekah, sampai membaca Al-Quran. Tapi pertanyaannya, amalan mana sih yang paling utama? Gimana cara kita memanfaatkannya biar nggak cuma sekedar ritual? Nah, di episode yang ketiga ini, kita bakal bahas amalan sunnah yang bisa bikin Ramadan kita lebih maksimal, lebih bermakna. Sudah siap? Let's go! Di bulan Ramadan, setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melaksanakan kewajiban di bulan yang lain." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 1887. Jadi, bayangkan, sesuatu yang biasanya sunnah kalau dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya bisa setara dengan ibadah wajib. Maka gak heran kalau para sahabat dan ulama terdahulu memaksimalkan ibadah sunnah di bulan Ramadan. Sekarang, mari kita bahas 5 amalan sunnah utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat malam ini hanya ada di bulan Ramadan dan pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, gimana biar tarawih kita lebih berkualitas? Caranya adalah sholat berjamaah di masjid biar lebih semangat. Jangan buru-buru, tapi nikmati bacaan imam. Kalau capek, bisa sholat di rumah. Yang penting tetap istiqomah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan ini menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah SAW pun menyibukkan dirinya dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Supaya bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, kalian harus membaca 4 halaman setiap selesai sholat fardu. Kalau sibuk, manfaatkan waktu sebelum berbuka atau setelah tarawih. Dengarkan murotal Quran saat beraktivitas, biar tetap terhubung dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, sedekah dan memberi makan orang berbuka. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan kedermawanannya meningkat. Beliau bersabda, "Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun." Hadis riwayat Tirmidzi 807. Bisa dengan menyumbangkan makanan berbuka di masjid atau membantu fakir miskin dan yatim piatu. Yang keempat, iktikaf di 10 malam terakhir. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, terutama di 10 malam terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Rasulullah SAW beriktikaf di 10 malam terakhir setiap Ramadan. Allah berfirman, "Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Dalam beriktikaf, minimal semalam, maksimal 10 hari penuh. Fokus beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Yang kelima, memperbanyak istighfar dan doa. Ramadan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menegaskan bahwa Dia sangat dekat dengan hambanya yang berdoa. Beberapa doa yang dianjurkan di bulan Ramadan, di antaranya, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni", yang artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku." Hadis riwayat Tirmidzi 3513. Dan doa sebelum berbuka, "Zahabat dama'u wabtalati uqrawa sabata ajru insyaallah." Hadis riwayat Abu Daud 2357. Sekarang pertanyaannya, gimana cara biar kita lebih istiqomah dalam melakukan amalan-amalan ini? Untuk lebih istiqomah, buatlah target harian.
Misalnya, minimal 2 halaman Quran sehari, minimal 1 doa baru yang dipelajari, ikut kajian Ramadan, taraweh berjamaah, atau grup tadabbur Al-Quran. Mulai dari yang kecil, nggak harus langsung banyak, yang penting continue. Jadi, dari episode ini kita belajar bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya bisa setara dengan ibadah wajib. 5 amalan sunnah utama di bulan Ramadan adalah sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, iktikaf, dan memperbanyak doa. Cara biar istiqomah, mulai dari yang kecil, buat target. Jadi, amalan sunnah mana nih yang paling sering kamu lakukan? Yuk share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya, supaya makin banyak yang semangat beribadah di bulan Ramadan. Di episode berikutnya, kita bakal bahas isu sosial yang sering muncul di bulan Ramadan. Dari maraknya budaya konsumtif, sampai bagaimana kita bisa tetap menjaga spiritual di tengah kesibukan. Sampai jumpa di Fikih Ramadan selanjutnya.